Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Nopianti dengan NPM saya 2017-21500-257. Baiklah, materi dalam video ini membahas tentang pertama, hakikat perubahan makna, kedua, faktor perubahan makna, dan yang terakhir, jenis perubahan makna. Pertama, hakikat perubahan makna. Pendapat Krida Laksana Kair 2007-53 mengatakan bahwa bahasa itu dinamis karena bahasa memiliki keterikatan dan keterkaitan dengan manusia, serta dalam kehidupannya, di dalam masyarakat, kegiatan manusia selalu berubah, sehingga bahasa juga ikut berubah. Perubahan makna juga disebut pergeseran makna, pengembangan makna, atau penyimpangan makna. Perubahan makna merupakan evolusi penggunaan kata. Biasanya, hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Dalam linguistik diakronis atau historis, perubahan makna merupakan perubahan pada salah satu makna sebuah kata. Setiap kata memiliki beraneka makna dan konotasi yang dapat ditambah, dikurang, atau diubah sepanjang masa sehingga kognat lintas ruang dan waktu dapat memiliki makna-makna yang sangat berbeda. Pengkajian perubahan makna menjadi bagian pengkajian etimologi, onomasiologi, semasiologi, dan semantik. Kedua, faktor perubahan makna. Abdul Qair dalam Prawi Sumantri dan kawan-kawan tahun 1997 menjelaskan bahwa faktor penyebab perubahan makna tersebut antara lain disebabkan oleh pertama, perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi, kedua, perkembangan sosial dan budaya, ketiga, perbedaan bidang pemakaian, keempat, adanya asosiasi, kelima, pertukaran tanggapan indera, keenam, perbedaan tanggapan, dan ketujuh, pengembangan istilah. Pertama, perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Perkembangan dalam bidang iptek menyebabkan terjadinya perubahan makna sebuah kata. Di sini sebuah kata yang tadinya mengandung konsep makna mengenai sesuatu yang sederhana tetap digunakan walaupun konsep yang dikandung telah berubah sebagai akibat dari pandangan baru atau teori dalam satu bidang ilmu atau sebagai akibat perkembangan teknologi. Contoh, pada kata perahu, walaupun kini sebagai akibat perkembangan teknologi sudah berganti atau menggunakan istilah kapal, memang masih ada orang yang masih menggunakan perahu, tapi khususnya di desa-desa. Contoh lain kata telepon, sekarang sudah berganti menjadi gawai atau handphone sebagai akibat dari perkembangan teknologi, tapi juga masih ada tersedia telepon umum, biasanya digunakan untuk umum, yang disebut wartel atau telepon rumah. Kata komputer sudah diganti dengan laptop atau notebook sebagai akibat dari perkembangan teknologi, tapi masih ada juga yang menggunakan komputer, misalnya saja jasa warnet. Perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan dalam bidang sosial kemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna, sama seperti yang terjadi akibat dari perkembangan teknologi. Perbedaan bidang pemakaian. Dalam setiap bidang kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang hanya dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Contoh, dalam bidang kesehatan ada kata dokter, suster, perawat, apotik, obat, opnam diagnosa, infus, penyakit, rumah sakit, pasien. Dalam bidang olahraga ada kata-kata atlet, renang, berlari, melempar, senam lantai, aerobik, fitness, bulu tangkis, sepak bola, voli, basket, melompat. Adanya asosiasi. Kata-kata yang digunakan di luar bidangnya, seperti yang sudah dibicarakan di atas, masih berhubungan maknanya dengan makna yang digunakan dalam bidang asalnya. Ada perbedaan dengan perubahan aknayan.
terjadi sebagai akibat penggunaan dalam bidang yang lain. Di sini makna baru yang muncul adalah berkaitan dengan hal atau peristiwa yang lain yang berkesan dengan kata tersebut. Contoh asosiasi antara dompet dengan uang. Ini dimaksud dengan adalah isinya, yaitu uang. Ada pula asosiasi berkenaan dengan waktu, misalnya perayaan 21 April maksudnya tentu perayaan Hari Kartini, karena Hari Kartini jatuh pada tanggal 21 April. Dengan kata lain, di sini yang disebut waktunya, namun yang dimaksud ialah peristiwanya. Ada pula perbedaan makna akibat asosiasi berkenaan dengan tempat. Contoh, ayo kita bertamasya ke Curug Ceheng. Maksud dari kata Curug Ceheng adalah mengasosiasikan tempat yang ada di desa Ceheng. Pertukaran tanggapan indera. Alat indera yang kita miliki ada 5 dan sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Akan tetapi yang kita bahas ialah tentang pertukaran antar indera. Misalnya, suara sangat merdu dan enak didengar. Pada contoh ini, pertukaran yang terjadi ialah antara indera pendengar dengan perasa. Contoh lain yaitu, kue ini terlihat sangat enak sekali. Ini terjadi perubahan dari indera penglihatan dengan perasa. Kedengarannya gadis itu terlihat sangat cantik. Ini mengalami perubahan dari indera pendengar menjadi penglihatan. Dalam pemakaian bahasa Indonesia, banyak sekali terjadi sinestesi ini seperti dalam frasa coklat tua dengan merah muda yang menggabungkan secara warna merah dengan coklat dengan usia tua dan muda. Yang terjadi bukan gejala sinestesia, melainkan gejala perbandingan. Perbedaan tanggapan. Setiap unsur leksikal atau kata sebenarnya secara sinkron telah mempunyai makna leksikal yang tetap. Namun karena pandangan hidup dari masyarakat, maka banyak kata yang memiliki nilai rasa yang rendah maupun nilai rasa yang tinggi. Hal ini sering disebut juga peyoratif dan amelioratif. Contoh kata bunting, dewasa ini dianggap peyoratif, namun kata hamil adalah amelioratif. Kata mati dianggap peyoratif, namun kata meninggal dunia sebagai amelioratif. Adanya penyingkatan. Dalam bahasa Indonesia banyak sekali kata, baik yang diucapkan maupun ditulis. Namun, tanpa disadari, secara keseluruhan, setiap orang pasti memiliki paham atau maksud tersendiri tentang sebuah kata. Contoh kata ortu, setiap orang pasti sudah mengetahui bahwa yang dimaksud ialah orang tua. Kata puskesmas maksudnya ialah pos pelayanan masyarakat. Proses gramatikal. Proses gramatikal seperti afiksasi, duplikasi, dan komposisi yang memiliki makna perubahan kata dan perubahan makna. Akan tetapi, bukan perubahan makna yang menjadikan hal seperti itu, melainkan bentuk kata yang sudah menjadi hasil proses gramatikal. Perkembangan istilah, upaya dan dalam membentuk atau mengembangkan istilah baru ialah memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia yang ada dengan jalan memberi makna baru. Contoh perkembangan istilah yaitu kata bahan yang semula bermakna kain kini menjadi bermakna baju. Jenis perubahan makna. Menurut Kair 2009 160, jenis perubahan makna diantaranya adalah A. Perluasan, B. Penyempitan, C. Penghalusan, D. Pengasaran, dan E. Perubahan total. Berikut penjelasan secara lebih rinci. A. Meluas adalah perubahan makna secara meluas. Misalnya, kata beliau yang semula digunakan untuk orang yang memiliki jabatan tinggi, kini juga bisa digunakan untuk orang yang lebih tua atau orang yang lebih tinggi derajatnya. B. Menyempit adalah sebuah kata yang mengalami penyempitan makna, perubahan dari tingkat superordinat ke tingkat subordinat. Misalnya kata ilmuwan yang biasanya digunakan untuk orang yang pandai atau cendekiawan, namun kini digunakan untuk penemu atau profesor. Contoh lainnya, skyline
Dulunya secara umum bermakna cakrawala, tetapi di Amerika Serikat sekarang menyempit maknanya menjadi cakrawala yang dihiasi gedung-gedung pencakar langit. C. Perubahan secara total. Terjadi perubahan makna secara total. Misalnya kata pandai dan pintar kini menjadi kata cerdas. Kata sigap dan rajin kini menjadi terampil. D. Penghalusan atau eufemia. Kata yang bermakna kasar berubah menjadi halus dalam penggunaan kata. Misal kata maling kini menjadi pencuri, tua menjadi lanjut usia, dan lain sebagainya. E. Pengkasaran. Kata yang mengalami perubahan makna dari halus ke kasar. Misalnya kata menendang yang sebenarnya mengeluarkan. F. Metafora. Perubahan berdasarkan keserupaan pada sesuatu. Contohnya broadcast, aslinya bermakna menebar benih. Dengan perkembangan radio dan televisi, kata ini diberi makna baru. Pemancaran sinyal audio dan video. Di luar lingkup pertanian, sangat jarang yang digunakan broadcast dengan makna aslinya. G. Metonimia. Perubahan berdasarkan kedekatan ruang atau waktu. Contohnya jauh atau pipi, yaitu rahang bawah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dadah.